Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizin akan memaparkan tugas UAS analisis keuangan PT Jaya bersama Indo Tbk. PT Jaya bersama Indo Tbk ini merupakan perusahaan go public. Maksudnya go public ini kegiatannya penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Untuk laporan keuangan perusahaan pada tahun 2018 dan 2019, PT Jaya bersama Indo Tbk bisa dilihat di PI atau IDX seperti ini. Kemudian deskripsi secara singkat PT Jaya bersama Indo Tbk ini didirikan pada tanggal 19 Maret 2013. Sejak didirikan hingga 31 Desember 2015, anggaran dasar perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir, anggaran dasar perseroan dilakukan berdasarkan Akte Notaris nomor 18/2018 pada 21 Agustus 2018. Perubahan anggaran dasar terakhir di atas antara lain terkait perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka, serta penyesuaian anggaran dasar perseroan untuk melakukan penawaran umum pada perdana saham. PT Jaya bersama Indo Tbk ini sektornya di barang konsumen non-primer, subsektornya jasa konsumen, industrinya di pariwisata dan rekreasi, subindustrinya di rumah makan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait nomor 4. Di situ tentang hasil laba operasi dan non operasi. Nah, di sini laba operasinya itu di tahun 2019 dan 2018 saya ambil dari laporan posisi keuangan di laba dan rugi. Sebesar 2019 ini sebesar 184 miliar 560 sekian. Kemudian di 2018 sebesar 140 miliar 630 sekian. Selanjutnya di laba non operasi. Di sini hasil dari semua pendapatan dikurangi beban dan lain-lain, jumlahnya hasilnya 2019 ini 35 miliar 769 sekian, dan di 2018 sekitar 17 miliar 953. Selanjutnya di B ini terkait hasil penghasilan komprehensif. Nah, di sini dari laba bersih dan pendapatan komprehensif di tahun 2019, jumlah labanya, laba komprehensifnya 149 miliar 407 sekian, dan di tahun 2015 jumlah laba komprehensifnya 111 miliar 748 sekian. Kemudian nomor 5 terkait analisis imbal hasil atas operasi neto. Kita lihat dulu ini neraca aktivitas operasi dan non operasi keuangan PT Jaya bersama Indo Tbk tanggal 31 Desember 2018 dan 2019. Di sini ada aset lancar, aset tidak lancar, kemudian liabilitas pendek dan liabilitas jangka panjang. Kemudian setelah hasil, total aset operasi netonya itu sekitar 553 miliar 671 sekian, dan di 2018 sekitar 299 miliar 242 sekian. Kemudian di aset pendanaan kita bisa lihat
dari liabilitas pendek, aset lancar, aset tidak lancar, kemudian di total pendanaan netonya sekitar 2019 ini 722 miliar 287 sekian, kemudian di 2018 709 miliar 615 sekian. Kemudian kita lihat untuk RNOA 2019 ini sekitar 22,65%. Kemudian di hasil penghasilan komprehensif itu analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa menghasilkan ROC 2019 ini sekitar 22-nya. Saya akan menjawab di nomor 6 ini terkait deskripsi metode pelaporan arus kas yang digunakan perusahaan PT Jaya Bersama Indo Tbk. Di PT Jaya Bersama Indo Tbk ini memakai metode secara langsung karena pelaporannya dipisah menjadi 3, yaitu 1 arus kas dari aktivitas operasi, 2 arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Kemudian untuk perhitungan analisis laporan arus kas PT Jaya Bersama Indo Tbk meliputi arus kas bebas. Jadi di sini ini bisa kita lihat di laporan arus kas. Di sini ditunjukkan bahwasanya beban pajaknya itu 69 miliar 991 sekian, kemudian dibagi laba sebelum pajak 220 miliar 330 sekian. Nah, kemudian dikali 100, kemudian hasilnya 31,7%. Ya, selanjutnya di nopatnya laba operasi kali dari hasil 1 kurangi tarif pajak efektif yang tadi itu. Jadi 18,560,4112,709 dikali hasilnya ini tadi sejumlah 126,054,761,880. Sama seperti yang 2019. Selanjutnya di hasil ini nopat dikurangi perubahan NOA. Ya, di sini terjumlah sebesar 27 miliar 156 sekian. Kemudian untuk rasio arus kas khusus itu ada jumlah kas dari operasi selama 2 tahun ini sebesar 282 miliar 782 sekian. Kemudian dari jumlah pengeluaran modal 722 miliar 287 sekian. Kemudian di dividen tunai selama 2 tahun sejumlah 200.671 sekian. Selanjutnya di nomor 7 ini kita akan mencoba menganalisis likuiditas. Nah, di dalam penghitungan yang penting untuk dapat menganalisis likuiditas perusahaan dengan tidak hanya mengukur dengan aset lancar, tapi juga penjabaran dari aset lancar yang dimiliki perusahaan, hubungan likuiditas dalam aktivitas operasi dan arus kas secara umum, serta dengan liabilitas jangka pendek. Kemudian analisis deskripsikan, jadi di ukuran rasio lancar ini di tahun 2019 ini aset lancar, rasio lancar sama dengan aset lancar, liabilitas jangka panjang. Jadi bisa kita lihat di laporan posisi keuangan atau LPK bahwasanya
jumlah aset lancarnya sekitar 1.247 sekian. Kemudian leverage jangka pendeknya 524, bisa kita lihat di sini. Ini kemudian jadi aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek hasilnya 2,3. Kemudian di 2016 seperti sama tadi hitungannya, aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek hasilnya sebesar 3,3. Selanjutnya analisis komparatif. Jadi di aset lancar, kemudian liabilitas jangka pendek yang tadi di laporan posisi keuangan konsolidasian, itu di tahun 2019 itu sebesar 1.240 sekian. Kemudian ini modal kerjanya ini jadi aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Nah, rasio lancarnya 2,3 banding 1. Nah, sama di 2018 seperti itu. Kalau di 2018 ini aset lancarnya 922 sekian, kemudian di liabilitas jangka pendeknya 274 sekian, kemudian di modal kerjanya dari aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek sejumlah 647. Nah, untuk rasio lancarnya 3,3 banding 1. Nah, ini ukuran likuiditas rasio berbasis kas. Ya, jadi bisa kita lihat rasio kas terhadap aset lancar itu di tahun 2019 kita kas tambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi aset lancar. Nah, jumlahnya itu 0,5. Kemudian di rasio terhadap likuiditas jangka pendek. Nah, sama rumusnya, beda rumusnya. Kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan. Kalau tadi rasio aset lancar dibagi aset lancar, kalau rasio kas terhadap likuiditas jangka pendek dibagi likuiditas jangka pendek. Nah, sebesar 1,3. Kemudian untuk ini analisis tingkat solvabilitasnya. Nah, kita bisa lihat di laporan Kemenses struktur modal dalam analisis solvabilitas. Nah, ini bisa kita lihat tadi juga di LPK halaman 95. Nah, ini. Terus jadi dari semuanya ini dijumlah liabilitas dan ekuitasnya sekitar 1.456.000.000.000 sekian. Nah, setelah dari sini untuk menghitung Kemenses-nya ini kita nanti misalkan di sini kita menghitung di tambahan modal store 457.300.000.000 sekian, itu dibagi jumlah liabilitas dan ekuitasnya ini 1.456 sekian, itu kemudian dikali 100%. Nah, jadi ini Kemenses-nya sebesar 31,40%. Kemudian di ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Yang pertama kita menghitung total utang terhadap total modal. Di total utang dibagi total modal. Nah, tadi itu ada di ini 553 ini ada di LPK halaman 96. Nah, ini utangnya. Nah, terus kemudian total modalnya juga di sini.
Nah, ini. Nah, jadi 553 sekian dibagi 902 sama dengan 0,6. Kemudian di total utang terhadap modal ekuitas, rumusnya total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Jadi jumlahnya ini 553,67 sekian dibagi 902, jumlahnya 0,61. Kemudian untuk jangka pendek terhadap modal ekuitas, rumusnya utang jangka panjang ekuitas dibagi ekuitas pemegang saham. Jadi 29 dibagi sekian dibagi 902 sekian, jumlahnya 0,03. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari hasil analisis laporan keuangan PT Jaya Bersama Indo Tbk. Jadi dari hasil yang di atas ini memiliki kondisi laporan keuangan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2019, perseroan meraih pendapatan bersih sebesar 736,80 miliar, mengalami pertumbuhan 19,27% dibandingkan dengan 2018 sebesar 617,77 miliar. Dari pendapatan bersih sebesar di atas, perseroan membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 145,59 miliar pada 2019. Tumbuh 32,39% jika dibandingkan dengan 109,97 miliar pada tahun 2018. Secara operasional, perseroan juga cenderung makin efisien. Hal ini diantara lain tergambar dari margin laba bersih yang mencapai 19,76% pada tahun 2019. Meningkat jika dibandingkan dengan 17,80% pada 2018.